sadar, Oke. sudah melakukan izin. Baik. Oke. Oke, Ibu ganti oksigennya, Bu, sungguh. Pasien tidak sadar, periksa tensi, Bu. Siap. Ya, itu tadi adalah simulasi penanganan korban bencana alam di kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Bagi masyarakat awam, kapal militer memang identik dengan artileri persenjataan berat. Tetapi bagi kapal ADRI 92 Satang Air yang ada di belakang saya, keistimewaannya justru terletak dari seberapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan. Hari ini, Brigade Podcast akan membedah kapal multifungsi yang bisa menjadi pengangkut logistik, prajurit, kendaraan taktis, dan tentunya bisa difungsikan sebagai rumah sakit. Ikuti perjalanan kami. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Salam kenal, Komandan. Saya Fabian dari Brigade Podcast. Saya Varian Siap. dan Satang Air Kalakaratayuda Yuda. Siap. Kami terima kasih, Komandan, sudah diterima di markasnya Satang Air TNI Angkatan Darat. Dengan senang hati. Siap, kalau begitu. Jadi kami nanti akan diajak kemana saja, Komandan, di kapal ini? Nanti kita langsung lihat ke dalam, akan banyak kejutan dari ADRI 92. Siap, kami nggak sabar, Komandan. Alakah? Kapal ADRI 92 BM, aman! Lanjutkan. Lanjutkan! Ayo Mas, Oke, siap. ini Komandan ADRI 92. Komandan ADRI 92. Salam kenal, Komandan. Iya, kami terima kasih sudah diterima di kapal yang katanya ini kapal dengan misi kemanusiaan. Betul, Bang, ya? Sekali. Nah, nanti izin kami akan ngobrol dengan komandan kapal ya, Boleh, Komandan ya. silakan. Sebelum itu mungkin saya akan ngobrol dengan Komandan Satang Air terlebih dahulu. Oke. Monggo, Bang. Silakan. Oke, pertanyaan pertama saya, Komandan. Ya. Ini kapal apa ini? Yang jelas kalau ADRI 92 BM ini tipenya LCU, LCU. Ya. Apa itu artinya? Landing Craft Utility. Oke. Jadi dia memang dirancang khusus Ya. untuk mengangkut personil, kemudian kendaraan tempur, Ya. logistik, bahkan sampai bekal-bekal yang akan digunakan oleh prajurit-prajurit kita. Oke, dan informasi yang saya dapat juga kapal ini yang seperti saya bilang tadi menjalani misi kemanusiaan karena itu ada fasilitas rumah sakit. Betul ya, Komandan? Betul sekali. Jadi kenapa kapal ini dinamakan ADRI 92 BM? Iya. Jadi BM-nya sendiri itu artinya adalah bantuan kemanusiaan. Kemanusiaan. Ataupun bantuan medis. Medis. Lebih tepatnya Oh. bantuan medis. Sehingga fasilitas yang ada di kapal ini salah satunya ada ambulans seperti di depan kita ini. Oh, ini ya, Ya. Komandan ya. Kemudian ada ruang perawatan juga. Oke. Dan ada dokternya juga, Mas. Ada dokternya Ada juga. dokternya dan perawatnya. Oke. Saya dengar juga kapal ini buatan dalam negeri. Betul sekali. Jadi kita patut bangga, Iya. khususnya sebagai anak bangsa sanggup menciptakan kapal ini. Tidak jauh dari sini, Mas, tempatnya. Oke. Nah, lantas apa saja spesifikasi atau mungkin bisa Komandan lengkapi lagi nih yang seperti yang Komandan bilang tadi ya. Apa saja sebenarnya yang ada di dalam kapal ADRI 92 ini? Kalau untuk fasilitas yang ada di dalam, yang Iya. pertama kita di sini ada kamar untuk pasukan, Oke. kemudian ABK juga ada, Iya. kemudian ada ruang perawatan, ambulans, kemudian ada juga perahu ataupun RIB, rigid inflatable boat, semacam perahu karet, itu yang digunakan untuk mengevakuasi apabila ada pasien dari Iya. kapal ini yang harus perlu tindakan lebih lanjut, maka akan dievakuasi dengan menggunakan kapal tersebut. Apabila itu di medan yang cenderung relatif
dangkal perairannya. Oke, dan ada helipad juga nggak sih Komandan? Helipad ada. Oke. Ada di atas, nanti kita lihat langsung ke atas. Oke. Lantas Komandan mau mengajak saya ke mana lagi? Kita langsung ke sini aja, kita lihat ada kamar untuk pasukan. Oke. Oke. Wah. Ini kamar tidur ya Komandan ya? Iya, betul. Kita di ruangan apa ini Komandan? Saya lihat ada kasur-kasur yang lumayan empuk ini. Empuk banget. Jadi ini tadi yang saya sampaikan di awal, Iya. salah satu fasilitas juga. Jadi di setiap kamar ini ada 8 tempat tidur. Yang Oke. tingkat begini, kita ada 8 kamar, sehingga total ada 66 Oke. untuk tempat tidur. Oke, ini ABK ini. tentunya ini untuk pasukan yang mungkin dimobilisasi melalui Iya, kapal ini betul. gitu ya. Pasukan dan ABK kita juga. Oke, ini saya lihat Ini nyaman banget ini, Mas. dan dingin di sini ya. Jangan dingin, apalagi perjalanan jauh, Betul. sangat nyaman. Saya boleh coba nggak nih Komandan? Wah, boleh. Waduh. Asli itu, Mas. Nah, Wah, nyaman nih Komandan ya. sangat nyaman ini, Mas. Jadi Iya. memang didesain senyaman mungkin untuk prajurit. Oke. Itu Kalau dari- boleh kita simulasi sebenarnya bagaimana pengaturan akomodasi kru. Jadi misalnya ketika ada pasukan yang mau hendak dimobilisasi dari satu titik ke titik lain. Nah, tata kelolanya seperti apa itu Komandan di dalam kapal ini? Itu untuk tata kelola di kapal sudah diatur oleh Palaksa. Oke. Jadi ada Palaksa kita, Mm-mm. perwira untuk mengatur itu semua. Yang prioritas adalah penumpang. Prioritas pasti penumpang. Prioritas penumpang. Walaupun kita pun sudah ada tempat tersendiri. Hmm. Karena selain tempat tidur yang ada di sini, Iya. di dek atas juga itu ada, kita bisa pasang tenda Hmm. dan situ bisa untuk istirahat pasukan kita. Oke. Dan saya lihat di sini sudah ada pelampung ya komandannya. Jadi sisi keamanannya bagi awak atau penumpang itu pasti juga sudah terpenuhi. Komandan. Betul, karena prinsipnya safety first. Oke. Safety first. Safety first. Apapun yang terjadi, safety first. Oke. And zero accident. Zero accident, safety first, zero accident. Oke, komandan kita mau geser ke tempat mana lagi? Boleh. Setelah ini kita akan melihat yang fasilitas ke dalam. Ke dalam. Itu lebih cenderung ke medis. Oke. Kita bisa jalan. Siap komandan. Monggo, komandan. Silakan. Sekarang lagi ada di ruangan apa komandan? Saya lihat ada tempat-tempat tidur, mungkin buat ruang perawatan seperti komandan bilang tadi ya. Betul. Jadi ini ada ruang tindakan. Oke. Jadi pasien-pasien yang sakit itu kita tindak di sini. Oke. Ruang tindakannya di sini. Kemudian perawatan ada di sebelah sini. Oke. Kemudian setelah itu apabila ada pasien melebihi kapasitas, Ya. kita bisa juga gunakan di ruang yang tadi kita lihat ada kamar-kamar itu. Oke. Yang 8 kamar tadi. Oke, total berarti kapasitas bisa menampung berapa orang nih komandan? Kalau untuk di sini bisa sampai 8. 8. Apalagi kalau yang komandan bilang tadi kalau ada pasien yang lebih dari jumlah itu bisa Betul. dirawat. Bisa dirawat di sana. Oke. Setelah itu ada apa lagi selain Kita punya lift untuk pasien apabila mau evakuasi sehingga lebih mudah lah. Jadi kita menggunakan lift, ada lift untuk pasien, kemudian ada lift juga satu lagi untuk khusus makanan. Oke, karena dapur itu adanya di atas. Ada di atas. Dan Jadi, kalau lift untuk pasien tadi itu untuk diangkut kemana komandan? nantinya kan ke atas ada helipad itu, connect dengan helipad. Oke. Kemudian kita juga bisa mungkin yang dari atas saat mau turun ke bawah itu mempermudah pasien. Oke, jadi ketika mendapati pasien yang kondisinya mungkin urgent Ya. untuk dirawat di rumah sakit di darat gitu, dievakuasinya melalui. Langsung dievakuasi Oke. melalui Oke. menggunakan lift itu tentunya. Oke, siap. Oke. Nah, ini kebetulan ada Dokter Yolanda. Oke. Langsung, Dok. Selamat pagi, Gimana, dokter. Selamat pagi. Kami dari Brigade Podcast Oke, baik. mau lihat-lihat fasilitas medis apa yang ada di kapal Adri 92 Oke, ini. baik. Selamat datang di kapal Adri 92, kapal kesehatan. Kami ada ruangan tindakan seperti tadi dijelaskan Iya. komandan dan ada ruang perawatan. Jadi bila ada pasien yang memang sakit, langsung kami bawa ke sini di ruang tindakan, kami cek, kami assessment Oke. apakah ini pasien yang emergency ataupun tidak emergency.
Iya. Bila ada emergency, kita lakukan evakuasi melalui sudah disampaikan oleh komandan, Iya. bisa lewat lift. Tapi bila tidak emergency, bisa kita rawat di sini di ruang perawatan kita. Oke, Demikian. jadi ini ruang tindakan pertama. Ruangan Betul. tindakan Dan pertama. kalau misalnya urgent dievakuasi. Langsung kita evakuasi. Kalau dirawat di sini di sini. Siap, betul. Oke, ada berapa dokter yang biasanya bertugas di kapal ini? Hanya kami kebetulan. Oke. Iya. Nah, kalau boleh tahu dokter sudah bertugas di mana saja selama ini? Oh, baik. Kami menjelaskan kami dari 2009 kami Iya. berdinas, kami sudah di Kodam Jaya dan di Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung. Oke. Saat ini kami berdinas di FKTP Tanjung Priok Bersama komandan. bersama Ya, komandan jadi- kami. Oke. Beliau lah yang selalu menemani kami di sini. Siap kalau begitu. Betul. Dokter mungkin selama bertugas di kapal ya, Ya, itu pasti punya pengalaman yang mungkin menarik ya. gitu. Bagaimana dokter menangani masyarakat di daerah pelosok? Mungkin bisa dibagikan cerita itu. Oh, baik. Pasti dengan keunikan mereka ya, karena kan itu daerah-daerah pelosok, keunikan mereka, bagaimana tingkat kegawatan dan dengan Betul. segala pasti Masnya melihat bahwa di sini dengan kami adalah kapal dengan fasilitas kesehatan primer, Iya. artinya memang pasien pertama, triase pertama. Jadi memang kami bagaimana bisa dengan cekatan menentukan ini pasiennya apakah gawat apa tidak gawat. Iya. Ini karena jujur kita menentukan untuk keselamatan pasien selanjutnya. Betul. Ya, untuk apakah ini pasien ancaman nyawa atau tidak ancaman nyawa. Jadi keunikan di sini untuk ketika menghadapi pasien-pasien dari wilayah. Itu aja mungkin. Oke. Oke. Apa saja sih batas penanganan medis gitu yang mampu difasilitasi di ruang kesehatan kapal ini, dokter? Batas untuk pelayanan medis yang bisa kita laksanakan. Iya. Baik, pasien yang bisa kita layani atau kita rawat di sini adalah pasien yang tidak, tadi saya jelaskan, tidak mengancam nyawa yang pertama dan tidak mengancam organ tubuh untuk akhirnya pada pasien akan cacat nanti pada akhirnya kelak. Betul. Kalau pasien yang dua tadi jelas itu kita lakukan evakuasi. Tapi kalau pasien yang tidak mengancam nyawa dan organ tubuh bisa kita pertahankan, bisa kita rawat di sini menunggu bila kapal itu sandar, tetap kita akan lakukan evakuasi kepada rumah sakit untuk tindak lanjut selanjutnya. Oke. Baik. Dokter Yolanda, kami terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga tugas kemanusiaan dokter di sini bisa bermanfaat nanti bagi masyarakat. Amin. Terima kasih. Oke. Komandan, kita Oke. mau lanjut kemana lagi nih sekarang? Kita langsung nyobain liftnya Adri 92. Oke, siap. Ini Terima kasih, lift. Dok. Terima kasih Komandan. Terima kasih, Mas. Dokter. Oh, ini yang tadi komandan bilang Nah, sebagai ini dia nih. lift makanan, betul ya? Ya, betul. Ini lift makanan. Nah, ini posisi dia lagi di lantai 3. Oke, ada berapa packs yang bisa dilayani oleh di dapur ini? Dia pokoknya untuk 500 kg nih sekali muat di sini. Sekali muat ya? Iya. Oke, Packsnya bisa sampai 100 pack. Oke, saya membayangkan ketika misi kemanusiaan, ketika masyarakat misalnya berada di dekat kapal ini distribusi makanan lewat sini. Ya. Bisa lewat sini. Oke. Kalau memang waktu itu pernah kejadian Iya. melebihi dari yang kita perkirakan, Iya. ya kita pakai manual juga. Oke. Kita bantu manual. Ini jadi lift pasien yang komandan tadi bilang ya, untuk Ya. mengevakuasi ke rumah sakit di darat. Betul. Jadi Iya. mamanya dari atas ke bawah Oke. ataupun bawah ke atas. Oh iya ya, benar ya. Jadi bisa dari luar ke dalam Betul. kapal atau pula sebaliknya. Betul. Jadi Kita- sangat membantu sekali nih. Oke, kita bisa naik ini, Komandan? Bisa, ayo kita Oke, siap. coba. Oke, tadi begitu masuk lift pasien ini langsung dipertontonkan atau Bapak diadakan Kasat. dengan Bapak Kasat, Jenderal Maruli. Berikut juga dengan pesan dan kesannya. Sangat. Iya. Betul sekali. Jadi pesan dari Bapak Kasat kepada kami yang ada di sini, Iya. yaitu tingkatkan terus efektivitas untuk mendukung anggota kita yang terluar. Oke, mantap sekali. Tapi saya melihat ada kata efektivitas di situ. Iya. Dan ini berkaitan sama lift ini. Betul. Pertanyaan saya adalah berapa waktu yang dibutuhkan bagi pasien, baik dari luar sampai ke ruang rawat, begitu juga dari ruang rawat Balik. menuju evakuasi keluar. Berapa waktu yang dibutuhkan? Prinsipnya not more than 5 minutes. Tidak lebih dari Tidak lebih dari 5 menit. Sehingga keselamatan pasien itu yang paling utama. Oke. Kita prioritas di situ. Itu komandan berani jamin ya.
Saya harus jaminkan. Saya jamin itu. Kalau anak buah yang melanggar lewat dari 5 menit gimana itu komandan? Semoga tidak ada yang terjadi. Semoga tidak ada. Oke. Tidak ada. Kita keluar komandan, sudah Boleh. sampai? Ayo, Oke. kita ke depan lagi. Nah, Mas, kita nih ada di namanya tempatnya nih Gale. Gale itu artinya Gale apa? itu komandan? dapur. Oh dapur, Ya. ini bahasa kapal. Bahasa nih, kapal, berarti. Oh, Gale. oke. Ini tadi lift yang tadi, Mas, Ya. yang untuk makanan. Oke. Kita dropping di sini, turun, Oke. kemudian nanti naik lagi saat sudah kosong. Oke. Terus seperti biasa, ini untuk cuci piring. Ya, Yang ini piring. untuk masak sayur. Oh, ini untuk masak Ya. sayur. Ini 3 apa ya sebutannya? Ada ya? 3. 3 Ada 3 tungku lah ya. tungku ya, Ya. bener ya. Oke. Kemudian Saya, ini, saya ya Mas, boleh lihat dalamnya Oh, nggak, boleh. komandan? Oh gini ya. ke samping sini. Mas. Oh. Ini untuk 50 liter kapasitasnya. Untuk masak sup Kapasitas, 50 ya. liter. Kapasitas yang ditampung sini 50 liter. Oke. Karena memang fungsi kapal ini juga bisa menggelar dapur umum komandannya. Jadi kita melayani makan juga karena kecepatannya itu. Pasti Kecepatan masak dia kan dalam waktu 3 jam bisa sampai Bisa jadi. 500 porsi. 500 porsi. Oke, komandan. Cukup. Oke. Nah, kemana lagi kita, komandan? Ini kompornya untuk masak. Kompor masak. Ya, Oke. kompor Ini masak. kompor induksi semua ya, komandan? Ya, induksi semua. Oke. Terus ini untuk masak nasi. Memasak nasi. Masak nasi. Nasi, kemudian matang tinggal diambil. Selanjutnya ini untuk nyimpen bahan makanan. Bahan makanan berarti cooler, Cooler, ya. chiller atau cooler semacam Cool itu box, ya. cool box room. Oke. Cool box room Mas, di sini, Mas. Ini cool box room-nya di sini. Oh, oke. Seperti ini Mas, kurang lebihnya. Iya. Oke. Komandan, berarti ada berapa personil yang bertugas di dalam gale ini? Kalau di dalam gale, Iya. di sini ada 8 orang. Ya, 8 8 orang. orang. Ya. Dan itu semuanya bertugas untuk membuat masakan. Sudah terbagi, ada yang meracik, Oke. ada yang nanak nasi, ada yang masak sop, kemudian masak lauk, Iya. ada yang mencuci juga, mencuci Oke. piring dan lain sebagainya. Oke. Semua sudah terbagi di sini, Mas. Dari 10 orang itu. Oke. Dan saya lihat tadi kompornya kompor induksi, artinya sisi keamanannya untuk mengantisipasi kebakaran itu memang sudah dipikirkan betul. Sudah, kebetulan ini kita lihat di atas atap ini. Ya. Nah, dia ada. Oh ini ya? Ya, ini Mas. Oh mana? Ya, Oh ini sorry. spring hub. Nah, Ya, kalau ini jadi pasti AC. AC. Oke. Sama exhaust untuk medot Exhaust. Iya. asap-asap selain di atas kompor itu juga. Oke. Dan ini berarti sprinkle untuk mengantisipasi kebakaran. Ya, jadi otomatis dia Iya. saat ada suhu panas yang ditentukan Iya. ataupun mencapai maksimalnya dia akan keluar sendiri. Oke. Berarti dijamin aman di Safety. sini, komandan. Safety Sangat first. safety first. Buatan anak Dalam Indonesia. negeri. Dalam negeri. Siap kalau gitu. Oke. Mas, kita lanjut ke lantai 3. Siap, komandan. Kita lihat apa aja yang ada di atas sana. Siap. Kalau Kak? Selamat datang Komandan. Siap. Selamat datang Bapak di Anjungan. Oke. Ini Anjungan, Mas. Anjungan. Anjungan Adri 92. 92. Oke. Tadi sebelum komandan menjelaskan soal Anjungan ini, tadi saya mau tanya dulu. Tadi disambut dengan kata kalaka. Itu apa artinya, komandan? Nah, jadi bukan cuman Kalaka sebenarnya. Ya, Kalaka Rata Yuda. kalaka rata yuda. Ya, itu kalau kepanjangannya sebenarnya ataupun artinya Ya. kereta perang samudra. Jadi Heroik sekali, komandan. sangat heroik. Iya. Jadi kurang lebihnya kita di sini adalah pelaut aktif Angkatan Darat. Oke. Itu makna dan filosofinya, komandan. Nah, baru abis ini saya mau tanya, ini ruangan Anjungan tadi komandan bilang. Ya, Ini betul. ruangan Anjungan ini fungsinya apa ini? Nah, Anjungan ini fungsinya sangat banyak. Yang jelas kita bisa monitor kegiatan semua dari sini. Oke, berarti ini pusat komando kapal ini di sini. Kurang lebihnya gitu, Mas. Oke. Mungkin komandan bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara kapal ini dijalankan dari ruang pusat kendali ini, komandan. Sangat bisa, Oke. tapi lebih tepatnya nanti biar Komandan Kapal Adri 92 langsung yang
Oke, Mayor Sibarani. Mayor Sibarani. Oke, Bang, Ya. mungkin bisa dijelaskan tadi seperti yang saya tanya tadi, bagaimana kapal ini dijalankan melalui pusat komando ini? Kami koordinasikan ke kamar mesin untuk menghidupkan mesin, kemudian disinkronisasikan ke anjungan. Ya. Di anjungan kita sudah mendapatkan semua perintah untuk melaksanakan kegiatan. Dari anjungan kita koordinasikan ke buritan maupun ke haluan. Kapal siap bergerak. Oke, nah di depan kita ini sudah ada banyak sekali panel-panel. Mungkin Bang Sibarani bisa menjelaskan sedikit secara singkat gitu. Ini elemen atau panel apa saja yang paling krusial gitu? Ya, yang paling krusial pertama-tama itu panel mesin. Oke. Ini panel mesin, ini yang paling krusial, di mana setiap panel-panel ini memang sudah tersinkronisasi dengan mesin kapal. Oke. Kemudian juga panel kemudi, di mana kita mengemudikan semua dari sini. Jadi kita juga dilengkapi 3 kemudi. Ya. Ketika kemudi yang pertama bermasalah, kita mempunyai cadangan kemudi kedua maupun kemudi ketiga. Oke. Jadi kita dilengkapi setiap cadangan-cadangan, sama juga dengan navigasi. Ya. Oke. Navigasi juga kita dilengkapi. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tapi secara umum sama. Sama. Siap, secara umum Untuk sama. membackup. Oke. Kemudian kontrol-kontrol untuk melihat kedalaman laut, kekuatan angin, kedalaman Ketinggian ombak juga. ketinggian ombak, semua bisa dikontrol dari anjungan. Makanya memang ini pusat dari kapal ini anjungan. Oke, berapa kecepatan maksimal dari kapal ini? Kecepatan maksimal kita bisa mencapai 16 knot. 16 knot. 16 knot. Cara kecepatan aman atau dinas kita menggunakan 12. 12 knot saja. Oke, dan berapa total waktu pelayaran nih dari kapal ini? Atau itu bergantung dengan Tergantung penugasan? dengan rute. tergantung dengan jarak yang kita tempuh dibagi dengan kecepatan kapal sehingga mendapat waktu berapa lama. Tapi kalau memang emergensi ya kita secepat mungkin. Kalau memang kita menggunakan 16 ya kita gunakan 16. Bang Sibarani, kapal ini sudah menjalani misi kemana saja? Kebetulan kapal Adri 92 ini tergolong kapal baru di satuan ini. Kita sudah 4 kali melaksanakan operasi. 4 kali operasi. Kemana saja itu, Bang? Yang pertama kali kita melaksanakan sailing pass operasi. Sailing pass. Ya, saya pas. Tahun 2025, di mana pada saat ulang tahun HUT TNI Oke. tahun 2025. Oke. Kemudian juga kita mendapat perintah untuk melaksanakan bantuan bencana yang kemarin terjadi di wilayah Sumatera. Oke. Oke. Lalu 2 yang lainnya? 2 yang lainnya kita melaksanakan pergeseran personil. Personil dalam jumlah banyak, kurang lebih 600 personil. Batalion Batalion TP. Batalion TP. Oke. Oke, Bang Sibarani sebagai kapten kapal pasti sudah menjalani serangkaian pendidikan khusus. Mungkin Abang bisa cerita seperti apa pendidikan untuk menjadi seorang kapten kapal di kapal Adri? Untuk pendidikan khusus di kapal Adri, sebenarnya kita semua sudah memiliki pendidikan khusus, terutama yang Albituren Dari Spapeka. Oke. Dari rata-rata yang Albituren Spapeka itu dia mempunyai spesifikasi pelayaran sebelumnya. Jadi dia sudah mempunyai ahli nautika tingkat 2, 1 dan seterusnya. Kemudian juga ada banyak kesempatan yang diberikan satuan maupun angkatan darat untuk melaksanakan pendidikan ketika sudah menjadi berdinas di tempat ini. Kita juga diberi kesempatan untuk melaksanakan pendidikan di luar ketentaraan. Kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah pelayaran yang belum mempunyai spesifikasi, disekolahkan dan berkesempatan untuk menjabat di kapal. Kapten kapal. Kapten. Oke, dan yang paling penting untuk menjadi kapten kapal harus berani menghadapi komandan. Betul komandan Betul, ya? betul. Kalau nggak berani ngadepin ya nggak bisa jadi komandan kapal. Oke, siap. Oke, Komandan. Tadi Komandan sepanjang tur kita di sini sudah menjelaskan banyak sekali fasilitas yang ada. Tapi mungkin ada beberapa tempat atau fasilitas yang Komandan perlu jelaskan lagi ke kami.
tadi mungkin kayaknya ada yang kelewat deh. Oke. Di Buritan itu ada helipad. Ada helipad. Ya, khusus untuk heli dan itu sudah pernah kita coba juga, khususnya helikopter angkatan darat yang Bell 412. Oke. Jadi naik turun di situ. Itu salah satunya untuk mengevak pasien. Oke, itu bagian dari rangkaian evakuasi. Betul, termasuk pasien. ada LCR, perahu karet Perahu karet dengan RHIB. RHID. Ya, RHIB. RHIB berarti sebagai kapal multifungsi, Ya. baik itu angkut, logistik, Personel, ya. dan sebagai kapal rumah sakit, berarti kapal ini tidak ada dilengkapi dengan alutsista ya komandan ya? Contoh senjata mungkin yang Senjata, dimaksud oke. ya. Kalau senjata tidak ada, Mas. Tidak ada. Karena memang tidak ini ada. misi kemanusiaan Ya, nih betul. komandannya. Tetapi kita juga punya. Kita kan ada fasilitas gudang senjata. Oke. Sehingga apabila kita mengangkut pasukan yang dipersenjatai, senjata itu seluruhnya masuk dalam gudang Oke. senjata. Ngomong-ngomong, saya mau tanya soal rekam jejaknya komandan sendiri di TNI Angkatan Darat. Nah, bagaimana ceritanya komandan bisa sampai menjadi komandan Satang Air? Cukup panjang ceritanya. Cukup Mas. panjang ceritanya. Cukup panjang karena memang saya sendiri basic bukan sebagai nakoda Nakoda, oke. ataupun tidak ada sekolah pelayaran. Justru lebih banyak sekolah kami ini di udara. Tetapi saya pernah diberikan amanah jabatan sebagai Kepala Sub Departemen Tata Laksana Air dan Terminal. Itu tepatnya waktu kami berada di Pusat Pendidikan Pembekalan Angkutan, ada di Cimahi. Kami berdinas di Departemen Angkutan Air. Ya. Sehingga di situ pun kami coba belajar dan pernah juga kami menjadi komandan penataran di batalion ini. Dulu batalion di sini, Mas, sebelum Oke. menjadi dan Satang Air. Jadi memang belajar itu nggak berhenti-berhenti sampai Tidak akhir boleh hayat berhenti ya? sampai dengan akhir hayat. Oke, komandan, setelah menjadi komandan Satang Air, apa visi komandan untuk menjalankan roda Satang Air ini? Kami berharap ke depan Satuan Angkutan Perairan dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas ataupun misi, baik itu tugas operasi ataupun misi kemanusiaan. Sehingga kita berharap karena sekecil apapun yang peran yang kita lakukan, itu sangat berarti dan merupakan kehormatan bagi kami di sini. Oke. Kita mengikuti arahan dari Bapak Kasat, Iya. pangkat ada masanya, jabatan ada batasnya, yang tinggal selamanya adalah sejarah tentang apa yang kita berbuat untuk orang banyak. Oke, paten sekali. Komandan, kami dari Brigade Podcast mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan yang diberikan oleh komandan beserta Sama-sama, dengan Mas. Sama-sama. anak buah kapal di kapal Adri 92 ini. Kami berharap teman-teman bisa melanjutkan tugas kemanusiaan ke depan. Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan mohon maaf Ya. apabila ada kekurangan selama dalam penyambutan maupun pelaksanaan kita tur di Adri Siap. 92. Aman sekali komandan. Oke. Kapan-kapan kita coba jalan-jalan pakai 92 ya. Siap, dengan senang hati. Boleh, Mas. Terima kasih sudah menyaksikan Brigade Podcast di Satuan Angkutan Perairan TNI Angkatan Darat. Saksikan episode berikutnya karena setiap misi punya arti. Satang Air!